Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah majlis taklim rahimakumullah, wabil khusus yang mulia guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Al-Makarim Al-Banjari yang sama-sama kita muliakan, Bapak Haji Saidi selaku pembina kerohanian rutan kelas 2B Pandeglang. Syukur alhamdulillah di bulan suci Ramadan hari kelima ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai yaumil akhir. Perlu kami sampaikan kepada guru kita, di bulan suci Ramadan ini Pak Kiai, kegiatannya kalau malam hari sholat isya berjamaah dan tarawih berjamaah dilangsungkan tadarus. Insya Allah satu malam kami hatam Al-Quran yang dilaksanakan, kalau ini stabil sampai akhir bulan, insya Allah kami hatam 45 kali hatam untuk satu bulan. Itu yang dilaksanakan malam hari. Adapun siang hari, alhamdulillah pembina kerohanian kita memberikan kesempatan kepada yang ingin duha dan dilanjutkan ngaji Al-Quran di aula ini, dipersilahkan. Ini luar biasa. Isi bulan Ramadan sangat padat di rutan ini berkenaan dengan peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan pengajian kita Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan dengan pertama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarram Kiai Haji Al-Makarim Al-Banjari. Disilakan. Banget dekat sana. Wes. Itu murid saya, tentara mau ikut katanya ngaji. Tentara aja mau ikut ngaji, masa yang bukan tentara mau ikut. Kapolri itu orang Kristen, Kapolri Pak Sigit itu kalau duduk dengan saya ngomong ajudannya Pak Kiai, Pak Jenderal itu kalau duduk dengan Pak Kiai hatinya tenang daripada dia duduk dengan pastor. Ya, kata saya kita doain supaya Pak Jenderal masuk Islam. Amin. Ya, doakan supaya aparat-aparatnya pada rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza zundah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadin. Ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak semua jamaah yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semua kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hasramin wasaiman, para yang puasa, orang-orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah taala. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung, sehingga amal ibadah dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Kalau bulan-bulan biasa, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa satu kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Tapi pada bulan Ramadan, satu kebaikan 1000 kali lipat. Itu tidak akan ditemui pada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga Nabi SAW sabdakan, fadlu Ramadan ala syairi suhur kafadlillahi ala ibadihi. Keutamaan bulan Ramadan dibandingkan keutamaan seluruh bulan-bulan seperti keutamaannya Allah dengan hamba-hambanya. Seperti keutamaannya Allah atas hamba-hambanya. Seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh malaikat, seluruh wali-wali Allah, seluruh manusia, seluruh jin dijadikan jadi satu. Bahkan langit, bumi, beserta isi keduanya dijadikan semuanya dibandingkan dengan Allah, maka sirnalah semuanya itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya kalau dibandingkan dengan Allah, maka sirna semuanya. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitulah keutamaan bulan Ramadan dibandingkan seluruh bulan-bulan. Sehingga Nabi sabdakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan." Kalaulah umatku mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka akan berharap supaya 1 tahun itu Ramadan semuanya. Kalau orang tahu bagaimana Ramadan, umat ini tahu, kata Nabi, mereka akan berkeinginan supaya 1 tahun itu berarti seumur hidup Ramadan semuanya. Kenapa? Li'anal hasanata mudha'afatun, karena kebaikan dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Bahkan man taqarraba bihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi masiwahu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Ramadan dengan satu amalan sunnah, maka baginya seperti pahala satu amalan fardu. Beribu-ribu kali lipat amalan sunnah dibandingkan dengan satu amalan fardu, tidak akan bisa menandingi satu amalan fardu. Masya Allah, baca Quran, zikir, segala macam sunnah-sunnah dibandingkan dengan amalan fardu. Salat zuhur sebentar lagi insya Allah, salat subuh dengan fardu-fardu yang lainnya tidak akan bisa menandingi satu amalan fardu. Masya Allah. Padahal satu amalan sunnah saja, kata Nabi, "Ra'atil fajri khairu minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada seluruh dunia beserta isi. Berapa harga Indonesia ini kalau dijual tidak bisa terjual? Berapa harga Amerika? Berapa harga Jerman, Inggris, Korea, Jepang, Cina? 250 negara lebih yang ada di dunia ini dijadikan jadi satu, dijual tidak terjual. Tetapi hadirin yang mulia, bila dibandingkan dengan 2 rakaat qobliyah subuh, lebih baik lagi 2 rakaat qobliyah subuh daripada dunia beserta isi. Cuma kita tidak tahu bagaimana nilai akhirat. Tahunya harga cabai, nyawa harga minyak sayur, tahunya harga motor, ya akhirnya motor orang dicuri. Tahunya harga kebo batur beak dipaling. Padahal nggak ada apa-apanya itu dunia. Masya Allah. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya, lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma syaqiya minha kafiran surbatama. Andai kata dunia ini ada nilainya di hadapan Allah seperti sebelah sayap nyamuk saja, di hadapan Allah seluruh dunia ini, semuanya kekayaan dunia beserta isinya, emas berlian semuanya,
Bila ada di sisi Allah nilainya dengan sebelah sayap nyamuk saja. Ya, berapa harga sayap nyamuk, Pak? Nggak laku. Satu mobil sayap nyamuk semua dijual, nggak laku. Jangankan sebelah sayap nyamuk saja ada nilainya di hadapan Allah. Masyakian kafiran minha syurbata ma'in, tidak akan diberi minum oleh Allah orang kafir walaupun satu teguk air. Ya Allah. Tapi karena dunia orang saling bunuh, karena dunia orang saling tipu, karena dunia orang saling curi mencuri, ya, saling menzolimi dan sebagainya. Karena dunia. Hanya orang-orang yang tidak tahu nilai akhirat sajalah yang bisa ditipu oleh setan sehingga dia diajak menuju jalan-jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, hadirin yang mulia. Subhanallah, keutamaan pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, idza stayqadha ahadukum min naumihi fi syahri Ramadan, apabila terbangun salah seorang di antara kamu daripada tidurnya pada bulan Ramadan, jam 1 malam, jam 2, dia terbangun, terjaga. Masya Allah, lihat jam. Ketika dia terbangun seperti itu, wa taharraka fi firashihi, dan dia bergerak-gerak di atas ranjangnya, di atas hamparannya, wa taqallaba min janibin ila janib, dan dia membalikan lambungnya dari kiri ke kanan, kiri kanan. Dia tidak bangun-bangun juga. Di saat itu, faqala lahul malak, maka malaikat akan berkata kepada dia, kata malaikat, kum barakallah wa rahimakallah, bangunlah kamu, maka Allah akan merahmati kamu dan akan memberkahi kamu. Ya, itu malaikat ngomong sama kita ketika kita tidak bangun, ketika kita terjaga, malaikat ngomong. Malam itu, malam Ramadan. Kalau malam yang lain nggak ngomong malaikat, bisa antar bukan beres ya THS baik. Ya, antar bukan baik. Karena dia tidak dipilih. Ya, yang jadi bupati itu satu kabupaten cuma 1 orang, 2 orang nggak bisa. Pilihan. Yang jadi gubernur satu provinsi 1 orang, yang jadi presiden satu negara 1 orang. Pilihan. Begitu juga orang-orang pilihan Allah. Masya Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dipilih oleh Allah. Kata malaikat, kum barakallah wa rahimakallah, bangunlah kamu akan dirahmati oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Masya Allah. Kalau dia bangun, dia orang pilihan. Tapi kalau dia tidur, buruk dia mata di THS. Masya Allah. Mesin undang-undang kok didupak selalu cewek, dibanjur HS kan sampai aku bukan pilihan ini. Yang akan bangun dia, bukan pilihan. Walaupun dipaksa-paksa. Seperti ini kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang beriman. Ya, yang tidak beriman tidak wahai. Berarti yang puasa orang beriman. Kalau dia nggak puasa, oh berarti dia bukan orang beriman. Udah nggak usah susah-susah, biarin aja. Dia nggak puasa, ya saya cuma pura-pura puasa bibir dilap, saya cuma. Orang yang mampir di warteg di situ, nusukuna doang nukadul. Ya, doang kuntilanak. Hulu nama tikadul nusukuna doang. Nusberes, kita tak. Ditanya sama pimpinan, puasa nggak kamu? Puasa, siap, puasa. Ya, yang dipanggil itu hanya orang beriman. Hai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Masya Allah, biarin aja. Begitu juga dipilih sama Allah, malam hari dia bangun, ya dia dibangunkan oleh Allah. Yang tidak dipilih, dia hes. Masya Allah, belum saya pernah hes. Masya Allah, nggak dipilih sama Allah, biarin aja. Masya Allah. Kita maunya dipilih apa nggak dipilih? Maunya dipilih sama Allah atau tidak mau dipilih? Pilihan Allah.
Orang yang masuk surga itu pilihan-pilihan Allah. Masya Allah. Semua ahli surga wali Allah. Masya Allah. Walaupun dia petani, walaupun dia pedagang, walaupun dia TNI, polisi, masuk surga pilihan Allah. Banyak polisi, banyak TNI, banyak ini dan itu, tapi gak dipilih. Ya udah, Masya Allah. Ahli surga itu adalah pilihan Allah. Masya Allah. Begitulah ketika malam hari, malaikat berkata, bangunlah kamu, maka Allah akan memberkahi kamu dan akan merahmati kamu. Fa idza qama bi niyati shalah yad'ulahul firas. Apabila malam itu dia bangun untuk sholat tahajud, maka hamparan yang digunakannya, yang ditidurinya, ya spring bed yang digunakannya, ranjang yang digunakannya akan berdoa kepada dia. Allahumma a'tihu min firasil marfu'ah. Ya Allah, berikanlah ia hamparan yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri dia ranjang di dalam surga, ya Allah. Masya Allah. Di surga ranjangnya, setiap ranjang ada bidadarinya. Masya Allah, halal dipakai. Masya Allah. Di dunia ini ranjang gak ada bidadarinya. Ada juga anak orang, bini orang, gak halal dipakai. Masya Allah. Apalagi ada penjara, kosong, gak ada bidadarinya. Gak ada ratul kanjur. Masya Allah. Ada pakai. Masya Allah. Nah, itu ranjang berdoa seperti itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila malam itu dia bangun, kemudian dia memakai sendal, ya. Wa idza labisa thawbahu. Ya, apabila dia memakai baju pada malam itu, yadulahu saub, maka bajunya akan berdoa untuk dia. Kita tidur kadang nggak pakai baju, pakai kaos doang dan sebagainya. Ya, ketika kita bangun sholat tahajud malam itu, perempuan pakai mukena, ya semua baju itu berdoa. Ya Allah, apa dia punya doa? Allahumma atihu min hilalil jannah. Ya Allah, berikanlah ia baju-baju di dalam surga. Berikan ia baju-baju surga. Ya Allah, berikan ia baju-baju surga. Baju di surga berapa harganya, Pak? Masya Allah. Wala nasibu imra'atin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, jilbabnya ahli surga, tutup kepalanya wanita ahli surga, itu harganya lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Allah. Kakak jilbabnya doang. Ya, belum lagi bajunya. Mahal mana jilbab sama baju? Mahal baju lah. Jilbab 50.000 juga ada. 20.000 ayah pinggir jalan. Ya, paling mahal berapa? 500.000 paling jilbab. Paling mahal baju, oh bisa 1 juta, 2 juta. Masya Allah. Ya, kita dulu itu, dia kalau jalan wanita 1 miliar. Masya Allah. Pokoknya yang dipakainya itu 1 miliar totalnya. Saya nggak ceritakan. Masya Allah. Masya Allah. Pertama jadi khatib di KP3B Masjid Al-Banten itu saya yang ditunjuk. Sebab saya tahu. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Baju bisa beratus-ratus juta. Tetapi hadirin yang mulia, harganya jilbab ahli surga lebih mahal daripada dunia beserta isi. Apalagi baju. Ya, apalagi kepalanya. Apalagi badannya bidadari. Masya Allah. Maka baju yang dipakai akan berdoa untuk dia. Wa idza labisa na'laihi tad'ulahu na'lahu. Apabila malam itu dia memakai sendal untuk bangun salat tahajud, dia berwudu, maka kedua sendalnya akan berdoa untuk dia. Subhanallah. Makanya di dalam bulan Ramadan, walaupun rumah kita pakai keramik, pakai tehel, pakai marmer, pakai permadani, pakailah sendal untuk sholat tahajud. Ya, minimal dalam WC. Ya, kita mau ke dalam WC pakai sendal. Atau dari luar WC untuk menuju tempat sholat. Kenapa? Rugi kalau kita tidak pakai sendal. Kenapa? Karena dua sendalnya akan berdoa untuk dia. Apa dia punya kata doa? Watakulani Allahumma sabit qadamahi ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kedua belah kakinya ketika dia menyeberang di atas titian siratal mustaqim di hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Itu sedang doa, hadirin yang mulia. Masya Allah.
Ya Allah, tetapkanlah kedua kakinya ketika menyeberang di atas titian Siratal Mustaqim. Ketika kita menyeberang di atas titian Sirat, 3000 tahun perjalanan, saudara yang mulia. Ya Allah, lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, itu titian Sirat. Menanjak 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun, bawahnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah vonis terakhir. Apakah kita akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka? Kita diseberangkan di atas titian Sirat. Bisa apa enggak dia nyebrang? Jangankan 3000 tahun, ikatin aja dari tiang yang ini sampai tiang yang ini, tali sebesar kabel ini aja coba. Enggak usah sebesar rambut, sebesar kabel ini aja. Kira-kira kita jalan di atasnya bisa apa enggak? Nggak akan bisa. Nggak bisa megang ini itu, jalan di atasnya. Ya Allah. Begitulah ketika Nabi hujan turun, beliau menangis. Maka sahabat-sahabat bertanya, "Mayubkika ya Rasulullah? Apa yang telah menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Nabi sabdakan, "Wahai sahabat-sahabatku, kalian akan melihat ketika manusia menyeberang di atas titian Sirat di hari kiamat nanti, saking banyaknya mereka terjatuh ke dalam jurang api neraka, laksana air hujan turun itu kalian melihatnya." Allahu Akbar. Seperti air hujan itulah manusia terjatuh ke dalam jurang api neraka. 1 detik berapa juta miliar itu tetesan air hujan? Nggak ada yang bisa ngitung. Tapi malaikat bisa ngitung, Pak. Malaikat bisa menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang jatuh. 1 detik berapa? Apalagi setengah jam hujan. Begitulah manusia ketika menyeberang titian Sirat di hari kiamat nanti. Mereka terjatuh ke dalam jurang api neraka seperti banyaknya air hujan turun tersebut. Tetapi sendal yang kita pakai untuk sholat tahajud di malam bulan Ramadan, sendal itu akan berdoa, Allahumma shabit qadamaihi ala sirat. Ya Allah, tetapkan kedua belah kakinya ketika dia menyeberang di atas titian Siratal Mustaqim. Amin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dia menuju kamar wudhu. Maka dia ambil gayung zaman dulu, dia ambil timba, sekarang keran. Maka tad'u lahul ina. Itu gayung, kalau sekarang mungkin keran, itu gayung akan berdoa kepada dia. Apa dia punya doa? Apa dia punya doa untuk kita? Allahumma a'tihu. Ya Allah, berikanlah, Allahumma a'tihu min aqwabil jannah. Ya Allah, berikanlah ia ceret-ceret atau bintang-bintang di dalam surga. Masya Allah. Berikanlah ia ceret-ceret. Ya Allah, emas semua. Caretnya itu bintang-bintang di dalam surga. Masya Allah, orang yang dikejar bintang semua. Masya Allah, semua orang polisi, tentara ngejar bintang. Masya Allah, banyak, bukan 1 2 polisi-polisi TNI datang sama saya, yang sudah kombes, yang sudah lekol sekolah, udah kemana-mana, nggak jenderal datang, Pak Kiai bantuin doa saya supaya bintang turun sama saya. Masya Allah, bukan 1 2. Ada yang boleh dibayar 300 juta, setengah M saya bayar Pak Kiai. Doain saya. Masya Allah, orang ngejar bintang, hadirin yang mulia. Subhanallah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia punya gayung akan berdoa untuk dia pada hari kiamat. Apa? Ketika dia mengambil wudu, ketika sholat tahajud. Wa idza tawaddu'a yad'ulahul ma'. Apabila dia berwudu, maka air yang digunakannya akan berdoa untuk dia. Kita ngambil wudu, air itu doa. Apa dia punya doa? Allahumma tahhirhu minadz-dzunub wal khotoya. Ya Allah, sucikan ia daripada segala dosa dan kesalahan. Allah. Air yang digunakan ketika berwudu, berdoa malam itu. Bersihkan ia ya Allah daripada segala dosa dan kesalahan. Subhanallah. Selesai wudu, dia sholat, hadirin yang mulia. Subhanallah. Dia sholat di kamar dia, di ruangan dia, di rumah dia. Wa idza qama ila sholat, apabila dia bangun untuk sholat, ia ulahul baik, maka rumah itu akan berdoa. Apa dia punya doa? Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir hufratahu wa zid rahmatahu. Ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Kata rumah itu, ruangan itu, penjara ini ngedoa sama orang yang mau sholat tahajud. Masya Allah, teralis besi berdoa. Ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. 1 kali 2 meter, jadi luas. Sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bukakan jendela-jendela surga daripada pintu kubur dia. Pintu-pintu surga dibuka sehingga dia mencium semerbak wangi surga dari kuburan dia.
Sehingga malaikat berkata kepada dia, "Num kanaumil arus." Tidurlah kamu seperti tidurnya malam pengantin baru untuk menunggu hari kiamat. Masya Allah, tidak terasa. Maka kubur akan berdoa untuk dia. Kalau dia malam itu sholat tahajud. Rumah bukan kubur, kamarnya, rumahnya berdoa. Maka selesai dia sholat, walaupun 2 rakaat, dia doa angkat tangan. Maka ketika malam itu dia berdoa, wa nazrullahu ta'ala ilaihi birrahmah. Allah memandang ia dengan pandangan rahmat, hadirin yang mulia. Allah pandang ia dengan pandangan kasih sayang. Ya. Wa yaqul inda du'a. Ketika kita berdoa, Allah Ta'ala berfirman, "Ya abdi minka doa." Wahai hambaku, kata Allah Ta'ala, minka doa, engkau yang berdoa. Wa minal ijabah, kami yang mengijabah. Ya, engkau yang berdoa, kami yang mengijabah. Wa minkal istighfar, wa minal ghufran. Engkau yang memohon ampun, kami yang mengampunkan. Wa minkas su'al, wa minan nawar. Engkau yang meminta, kami yang memberi. Doa apa saja pada bulan Ramadan. Ada jatah bagi orang beriman setiap hari, laki-laki kah, wanita kah, dia setiap hari siang 1 doa dikabul, malam 1 doa dikabul. Ada jatah pada bulan Ramadan. Siang 1 doa dikabul, malam 1 doa dikabul. Cuman kita tidak tahu kapan waktunya doa itu dikabul. Kadang-kala pas doa dikabul kitanya lagi tidur. Kadang-kala pas doa tidak dikabul kita menggebu-gebu berdoa. Pahala memang dapat, tapi kabulnya belum tentu. Subhanallah, pada bulan Ramadan luar biasa. Setiap hari Allah Ta'ala berfirman, "Wahai surga, berhiaslah." Ya, berhiaslah. Sebentar lagi akan datang hamba-hambaku yang soleh, yakni orang-orang yang berpuasa kepada kamu. Masya Allah. Ya, setiap hari berhiaslah, wahai surga. Sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh, yang soimin soimah, yang dengan berpuasa saja Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Apakah susahnya cuma puasa doang? Ya, nggak susah puasa doang dimasukin surga sama Allah. Masya Allah, puasa masuk surga. Ya, ini mah nggak mau puasa, ya Allah, saya tak dasar lain pilihan. Ya, kita puasa, ngilu mas sahur, saya tak ngilu sahur. Ya, tapi kayak ngopi mana di pojok beladinya. Masya Allah. Kira-kira ayah boleh di jalan mana? Kira aku aing ayah keneh baik. Ya, mal ayah murid mal ayah. Masya Allah. Sudah disuruh puasa sahur, nanti buka ikut juga dia buka. Masya Allah, bukan nyadong. Masa ngilu buka mana lagi? Tapi kita puasa hese saya sama. Geus antepkeun bae eta mah jeung tumbal. Antepkeun bae jeung tumbal dibelem di neraka. Masya Allah, naudzubillah. Kalau tumbal untuk jembatan, bangun jembatan zaman dulu. Ya untuk sungai, mending itu mah nih tumbal untuk dibakar di dalam neraka. Masya Allah. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai bidadari, berdandanlah, kata Allah. Sebentar lagi akan datang hamba-hambaku yang soleh. Aku akan kawinkan kamu dengan mereka. Orang negeri kawinkan dengan bidadari, hadirin yang mulia. Masya Allah. Orang jangankan dengan bidadari, dengan perempuan yang cantik saja sudah tergila-gila. Ya, dengan makhluk Allah yang cantik saja sudah terbayang-bayang di mata, tak luput dari pandang. Masya Allah, terhiang-hiang, terkenang-kenang, ya, jadi memori yang sangat indah. Itu baru dengan wanita. Masya Allah, yang kentutnya bau, yang mulutnya bau. 2 hari aja itu perempuan nggak mandi-mandi, 3 hari bau itu perempuan. Bidadari, hadirin yang mulia, tidak pernah mandi. Kalau dia berludah, sedunia ini menjadi wangi semua. Kalau dia berludah ke lautan, air lautan yang asin berubah menjadi madu rasanya. Satu dunia air lautan manis semuanya. Berapa kadar gula yang ada di ludah bidadari. Andai kata dikumpulkan seluruh kecantikan wanita dari zaman Ibunda Siti Hawa sampai sebelum hari kiamat wanita terlahir, dijadikan jadi satu kecantikan wanita seluruh dunia dibandingkan dengan kecantikan bidadari 1% pun tidak ada.
Allah. Kayak mana? Itu bidadari. Ya, kalau dia menyelupkan jarinya ke dunia, redup cahaya matahari. Kalau dia menjatuhkan rambutnya ke dunia satu lembar saja, pikirkan ke bidadari, berpikirkan, digini-giniin, ini seluruh dunia gila semua. Ya Allah, ini Pak Tantra juga gila ini. Ya, sorot bentar dia kelihatan tuh seneng itu nih Pak Tantra orang lihat. Ini gila itu Haji Saifi gak edan, sarwa edan gak edan. Ya, Haji edan ngomong lu edan ini. Ya Allah, kami pada gila semua gila semua. Baru satu helai rambut bidadari dijatuhkan ke dunia. Allah. Dihayang gitu yang bidadari dihayang. Itu hayang bae ningali jubur batu pe motor dia mata dia. Ya, ningali jubur batu. Meski kituan aja jam. Ya Allah, Masya Allah. Oh, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah bidadari hadirin yang mulia? Masya Allah, itu bidadari hadirin yang mulia. Luar biasa. Masya Allah. Bidadari itu ada yang kuning seperti emas. Masya Allah, ada yang merah seperti delima. Masya Allah, ada yang putih seperti air susu. Kalau dia minum, kelihatan air ngalir ke dalam tubuhnya. Dia memakai baju 70 lapis. 70 warna, tapi tembus pandang. Masya Allah, kalau dijatuhkan rambutnya saja gila seluruh dunia. Apalagi wajahnya, mati semua orang di dunia. Itu kuat jantungnya pecah. Kayak zaman dulu ada main porkas zaman dulu. Ya, orang kampung masang porkas. Ya, dapat duit 1 M. Dibawain itu duit ke rumahnya, Pak, ini Bapak menang, Pak, dapat duit 1 M. Namanya orang kampung, dibukain duitnya itu dari kotak sarimi, Indomie, dibukain duit, langsung mati itu. Langsung. Ya, enggak kuat jantungnya menerima. Masya Allah, apalagi bidadari modal kan hijau. Itulah yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Bidadari disediakan. Sebentar lagi aku akan kawinkan kalian dengan hamba-hambaku yang soleh, yakni orang-orang yang berpuasa. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Maka mumpung bulan Ramadan, jangan tinggalkan detik demi detik. Ya, waktu demi waktu tanpa diisi dengan zikrullah, tanpa diisi dengan baca Quran. Masya Allah. Di rutan ini, di penjara ini, tadi kata Pak Haji Abdul Aziz, diberikan waktu yang begitu luas. Boleh sholat duha ke sini, padahal dikurung di penjara. Boleh sholat duha ke sini, Pak Hajinya? Boleh. Masya Allah, 12 rakaat sholat duhanya. Jangan 6, jangan 2, 12. Kata Nabi, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk kamu satu buah rumah di dalam surga. 12 rakaat rumah di surga itu paling kecil 70 kamar. Ya, ini batu-batanya emas merah semuanya. Pasirnya intan, berlian, mutiara, lulu, marjan dan lain sebagainya. Masya Allah, tiap hari satu rumah. Maka Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha semenjak mendengar hadis dari Nabi tentang keutamaan sholat duha 12 rakaat akan dibangunkan satu buah istana di dalam surga. Semenjak itu sampai wafatnya Sayyidina Asma tidak pernah ketinggalan, tidak pernah kurang daripada sholat duha 12 rakaat. Masya Allah. Apalagi di penjara ini, ya gawe dahar kesana merah, nya minum ke saya, semua udah ada. Maka jangan tinggalkan sholat duha 12 rakaat. Mudah-mudahan as-shaimin muslimah yang sedikit ini ada berkahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan hidayah ke dalam hati kita, sehingga kita semua dijadikan as-shaimin muslimah, orang-orang yang berpuasa yang benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan hidayah ke dalam kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Jangan pulang dulu, sholat zuhur berjamaah. Habis sholat zuhur baru masuk lagi ke dalam ruangan masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.